Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Hajar Al-Hayatami dan teman-teman saya ada Sandi Ilham Mulyadi, Syarul Setiawan, Maulana Zidan, Davanero Albikis, dan Rian Ardiansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis semantik dari mata pelajaran teknik komplikasi. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. Pengantar analisis semantik. Analisis semantik merupakan fase ketiga dalam proses kompilasi. Dilakukan setelah tahap parsing atau analisis sintaks selesai. Definisinya itu proses memverifikasi makna dan logika kode sumber agar sesuai dengan aturan bahasa pemrograman. Tujuan utama dari analisis semantik ini pemeriksaan konsistensi tipe data dalam operasi, lalu validasi cakupan atau scope, variabel lokal versus global, dan verifikasi pemanggilan metode dan kesesuaian argumen. Output Annotated Abstract Syntax Tree atau AST siap untuk tahap generasi kode. Analisis semantik ini mempunyai 4 tugas utama. Yang pertama itu ada tipe checking, memastikan kompatibilitas tipe data dalam setiap operasi. Compiler memeriksa apakah tipe data yang digunakan dalam ekspresi penugasan dan pemanggilan fungsi sudah sesuai dan konsisten. Contohnya itu integer plus string, dia akan error. Kedua ada scope checking, memvalidasi jangkauan deklarasi variabel, membedakan antara variabel lokasi dan global, memastikan variabel hanya diakses dalam blok deklarasinya yang sah. Contohnya itu akses variabel lokal di luar blok, itu juga menjadi error. Yang ketiga ada signature checking, memverifikasi kesesuaian pemanggilan metode dengan deklarasinya, meliputi jumlah argumen, tipe data parameter, dan urutan argumen yang diberikan saat metode dipanggil. Lalu yang keempat ada simbol table, database internal compiler yang menyimpan dan mengelola atribut setiap identifier seperti nama variabel, tipe data, scope, dan lokasi deklarasi dalam kode sumber. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas contoh kasus ya, biar makin kebayang. Kita lihat contoh kasus yang paling sering dapat error, yaitu type mismatch. Coba teman-teman lihat kode di slide ini. Di situ kita punya variabel X yang isinya angka 10. Terus ada variabel nama yang isinya text string di baris terakhir. Kita nekat nulis in hasil sama dengan X ditambah nama. Secara struktur codingan atau sintaksis baris ini tuh rapi banget. Gak ada tipe, tapi secara makna atau semantik ini bisa dibilang kayak ngaco abis lah ya. Gimana caranya angka ditambahin sama kata-kata gitu. Makanya compiler langsung ngambek dan ngasih error. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya atau contoh kasus berikutnya. Nah, ini contoh kasus yang kedua atau scope violation. Di sini teman-teman bisa lihat contoh kedua ini scope violation atau scope checking atau jangkauan variabel. Bayangin kita bikin variabel namanya itu nilai di dalam fungsi A. Otomatis si nilai ini jadi variabel lokalnya fungsi A. Nah, tiba-tiba di dalam fungsi B kita panggil si nilai tadi. Pas di compile langsung muncul tulisan undeclared identifier. Kenapa? Ya karena fungsi B nggak kenal sama variabel lokal punya tetangganya. Jadi di sini compiler kerja pakai scope simbol table buat ngelacak hak akses tiap variabelnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang ketiga yaitu arithmetic mismatch. Di mana pada contoh ini terdapat sebuah metode hitung yang dideklarasikan memiliki tiga parameter, yaitu variabel A dengan tipe data integer, variabel B dengan tipe data integer, dan juga variabel C dengan tipe data float. Nah, saat metode tersebut dipanggil, itu hanya diberikan dua argumen, yaitu hitung 5 dan 10 aja. Akibatnya, compiler akan menghasilkan error arithmetic mismatch. Ya, berarti penyebabnya yaitu metode hitung ini mengharapkan tiga argumen, yaitu dua integer dan juga satu float. Namun pada saat pemanggilan itu hanya diberikan dua 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 argumen saja. Dua argumen yaitu hanya 5 dan 10, yang mana di sini harusnya memiliki satu tipe data float juga. Maka dari itu, Java tidak dapat mencocokkan signature method. Kesalahan seperti ini itu dapat dideteksi pada tahap analisis semantik, sehingga program tidak bisa dikompilasi sebelum jumlah maupun tipe argumen diperbaiki agar sesuai dengan deklarasi metodenya. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan dua argumen saja, hitung 5 dan 10, maka di saat pendeklarasian itu bisa diubah float C-nya itu dihapus, atau mungkin bisa ditambahkan ketika pemanggilan hitung 5, 10, dan juga mungkin 2,5, 2,5. Selanjutnya ada ringkasan 3 error semantik di Java. 3 jenis error semantik utama yang sering ditemukan dalam kompilasi program Java yaitu pertama, type mismatch, terjadi saat operasi melibatkan tipe data yang tidak kompatibel. Kedua, scope violation, terjadi saat variabel diakses di luar blok deklarasinya. Ketiga, arithmetic mismatch, terjadi saat jumlah argumen pemanggilan metode tidak sesuai dengan deklarasi. Ketiga error ini terdeteksi pada fase analisis semantik sebelum program dieksekusi. Selanjutnya ada analisis semantik di industri modern. Yang pertama, static analysis tools, yaitu pertama SnarCube, mendeteksi bug, kerentanan, dan kode smell secara otomatis. Yang kedua ada Spotbox atau Java, analisis bytecode untuk menemukan potensi error logika. Yang ketiga, ESLint, analisis semantik statis untuk JavaScript atau TypeScript. Yang kedua ada IDE atau IDE integration. Yang pertama itu intelligence di IntelliJ IDEA, yaitu deteksi error tipe dan scope secara real time. Yang kedua ada Eclipse, built-in semantic checker dengan highlight error langsung di editor. Terakhir ada VS Code, yaitu ekstensi language server untuk analisis semantik lintas bahasa. Selanjutnya, satu language server protocol atau LSP. Misalkan proses analisis semantik dari text editor, contoh Eclipse JDT Language Server untuk Java memungkinkan berbagai IDE menggunakan engine analis yang sama secara modular dan efisien. Compiler optimization memanfaatkan informasi semantik seperti ukuran tipe data yang dikumpulkan selama analisis JVM menggunakan info ini untuk melakukan optimasi alokasi memori dan peningkatan kecepatan eksekusi program secara otomatis. Ada relevansi dan integrasi real time. Satu, strong type system, yaitu sistem tipe yang ketat menerapkan pemeriksaan semantik secara menyeluruh untuk memastikan keamanan memori. Bahasa seperti Java, Kotlin, dan Rust memanfaatkan analisis semantik untuk mencegah kesalahan tipe pada saat runtime, meningkatkan keandalan dan keamanan program secara signifikan. Yang kedua, instant feedback, yaitu analisis semantik modern berjalan dalam milidetik selama proses coding berlangsung. Ide seperti IntelliADA dan VS Code memberikan umpan balik
umpan balik langsung terhadap kesalahan logika, mengurangi waktu debugging, dan meningkatkan efisiensi kerja pengembang secara keseluruhan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis semantik menjaga kebenaran kode melampaui sintaks ke logika operasional, memastikan setiap instruksi bermakna dan konsisten sebelum dieksekusi. 4 validasi utama yaitu type checking, scope checking, signature checking, dan juga symbol table bekerja bersama untuk mencegah crash runtime dan kesalahan logika yang sulit dideteksi secara manual. Analyzer semantik modern meningkatkan keamanan, keandalan, dan efisiensi pengembangan perangkat lunak secara signifikan di berbagai platform dan bahasa pemrograman. Baik semuanya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4 analisis semantik ini. Baik kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.